Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Saya masih tidak bisa berpikir apa yang melatar belakangi upaya penangguhan bagi pihak yang melakukan tindakan penyerangan pada retreat remaja Kristen di Rumah Cidau, Sukabumi, Jawa Barat beberapa waktu yang lalu. Benar pernyataan Gubernur Jawa Barat, KDM Kang Deddy Mulyadi, yang menyatakan jika perbuatan sekelompok orang yang menyerang dianggap sebagai perbuatan kriminal atau peristiwa pidana secara hukum. Pendekatan Kang Deddy yang seperti ini jelas pendekatan yang berdasar hukum, tidak hanya berhenti di situ. Kang Deddy Mulyadi meyakini bahwa mereka atau 7 orang yang merusak akan segera diproses hukum secara objektif. Atas dasar ini sekali lagi saya tidak paham mengapa staf khusus Menteri HAM Pak Thomas Harmingsuarta meminta penangguhan penahanan bagi 7 tersangka tersebut. Staf sus Thomas Harmingsuarta meminta penyelesaian masalah ini melalui pendekatan restoratif justice atau keadilan restoratif. Kementerian HAM juga mendorong agar penahanan para tersangka ditangguhkan. Suarta mengelak bahwa dia telah mengusulkan penangguhan tersangka. Mungkin dia mengelak dari masalah penangguhan ini setelah publik mengecamnya. Dia berdalih hanya mengusulkan saja. Saya berharap bahwa pemerintahan Prabowo Gibran memiliki ketegasan yang lebih firm untuk mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan urusan kekerasan dan bentuk-bentuk tindakan yang merugikan kelompok agama lain. Sudah lama kita memiliki kepemimpinan yang lembek. Ketika berhadapan dengan masalah-masalah intoleransi, terutama yang mengena pada kelompok minoritas seperti yang terjadi di Sukabumi saat ini, atau terjadi di tempat-tempat lain. Jika tidak salah, sejak Orde Reformasi, pengerusakan dan penyegelan rumah ibadah agama atau kelompok lain sangat jarang mendapatkan tindakan yang tegas atau hukuman. Pada zaman Reformasi, kebebasan berkembang begitu pesatnya dan pemilik kebebasan ini merasa bisa berbuat apa saja. Kelompok yang besar merasa besar dan bisa berbuat apa saja yang mereka inginkan. Kebebasan lebih besar dari tanggung jawab yang harus dipikul. Dalam rumus kehidupan demokratis, seharusnya kebebasan itu berimbang dengan tanggung jawab atau sama dengan hubungan antara hak dan kewajiban. Kebebasan itu adalah hak seluruh individu, namun di samping hak, ada kewajiban yang harus dipenuhi. Jika tidak bisa mengontrol keseimbangan antara hak dan kewajiban dan antara kebebasan dan tanggung jawab, maka itu bisa menyebabkan otoritarianisme kelompok yang lebih besar atas kelompok yang lebih kecil. Hal demikian bisa terjadi pada level kehidupan mana saja, level kehidupan politik, ekonomi, dan juga keagamaan. Masalah-masalah yang terkait dengan tindakan intoleransi itu sering disebabkan oleh penggunaan kebebasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh kelompok yang lebih besar atas kelompok yang lebih kecil. Dalam kasus seperti yang terjadi di Cidahu, Sukabumi, kita sering mendengar istilah main hukum sendiri yang dimainkan oleh kelompok yang lebih besar. Seseorang atau kelompok bisa mengambil tindakan seperti itu, bisa jadi mereka merasa bahwa sebagai kelompok yang lebih besar, merasa memiliki hak untuk menindak sesuatu yang menurut mereka mengganggu. Saya sebenarnya bisa memahami usulan agar perkara-perkara seperti ini diselesaikan secara musyawarah atau restoratif justice atau jalan non-pidana, sebagaimana diusulkan oleh staf sus kementerian di atas. Namun jika itu dilakukan, maka hal itu bisa berakibat pada tidak adanya efek jera bagi pelaku. Kita tahu bahwa berdasarkan data yang dihimpun oleh Setara Institute, sepanjang 2014-2024 terjadi 1.998 peristiwa dan 3.217 tindakan pelanggaran kebebasan agama dan berkeyakinan. Jawa Barat memiliki catatan yang tidak terlalu bagus dalam hal ini. Pada tahun 2019 misalnya, Setara Institute pernah merilis sebuah laporan yang menyatakan jika Jawa Barat adalah wilayah provinsi yang paling intoleran seluruh Indonesia. Hampir semua dilakukan oleh kelompok yang lebih besar atas kelompok yang lebih kecil. Dalam konteks retreat Sukabumi ini, kelompok yang membubarkan ini memiliki definisi tersendiri soal rumah ibadah, yang definisi itu nampaknya merupakan refleksi dari definisi nasional tentang rumah ibadah yang masih kontroversial, terutama yang dipegang oleh kelompok keagamaan yang lebih besar.
Padahal yang benar, hal yang dilarang itu bukan ibadah di rumah, namun mengubah rumah sebagai rumah ibadah. Jika ibadah di rumah, seluruh umat beragama juga melakukannya. Sebagai tempat ibadah yang permanen, itu membutuhkan prosedur yang harus ditempuh. Dulu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan bahwa ibadah di rumah dibolehkan. Beribadah di rumah itu sebagai konsekuensi yang tak terhindarkan. Saya misalnya sebagai umat Islam juga beribadah di rumah, salat, membaca Al-Quran, dan sebagainya. Jika saya bepergian dengan rombongan ke sebuah hotel, maka di sana kita juga melakukan ibadah juga. Pengertian seperti ini yang belum bisa sampai kepada masyarakat, seolah-olah setiap ibadah oleh kelompok minoritas itu dipahami bahwa mereka menjadikan tempat ibadah, villa atau rumah mereka sebagai gereja. Di Jawa Barat perlu diketahui bahwa tindakan intoleransi itu bukan hanya terjadi antar agama, satu kelompok agama dengan kelompok agama lain, namun juga sesama agama. Kelompok Muslim bisa melakukan tindakan intoleransi pada kelompok Muslim yang lain, yang lebih kecil. Kelompok mayoritas Sunni di Jawa Barat misalnya mengancam kelompok minoritas Syiah di Jawa Barat. Jika antar umat beragama itu sudah jelas, kasusnya juga lebih banyak. Lalu siapa yang bertanggung jawab? Seluruh pihak harus ikut bertanggung jawab untuk menciptakan suasana toleran dan harmoni. Ini jawaban klise dan sekaligus klasik memang setiap muncul kejadian intoleransi. Namun dalam suasana politik dan kepemimpinan baru, maka harapan kepada KDM itu sudah barang tentu berdasarkan pada rekam jejak beliau selama ini, itu bukan hal yang mengada-ngada, namun hal yang sangat realistis. Kang Deddy Mulyadi selama ini menginginkan agar kehidupan yang harmonis dan toleran antara umat beragama, bahkan keyakinan di Jawa Barat mewujud dalam kenyataan. Bahkan Kang Deddy tidak segan-segan harus berhadapan dengan kelompok-kelompok yang selama ini dianggap radikal seperti FPI. Kang Deddy berani mengambil risiko kepemimpinan dan tidak semua pemimpin mau mengambil risiko seperti beliau. Jika kepemimpinan tegas mengatasi masalah-masalah intoleransi dan disharmoni, maka mereka yang di bawah akan banyak mengikutinya. Sebagai catatan, penghentian, penyegelan, sampai penyerangan terhadap aktivitas ibadah kelompok minoritas selalu terjadi dari masa ke masa. Perlu edukasi pada mereka jika beribadah di rumah itu dibolehkan. Yang dilarang adalah mengubah rumah biasa menjadi rumah ibadah, karena itu ada prosedurnya. Kepemimpinan KDM adalah harapan untuk menyelesaikan masalah semua ini di Jawa Barat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.